Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Gimana kabar anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series Matematika untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana kita sudah sampai di bab 2 ya. Bab 2 itu membahas tentang operasi hitung campuran ya, operasi hitung campuran. Kita sudah masuk di latihan 5 ya. Latihan 5 yakni mengubah dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan ya. Untuk latihan 5 nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi mungkin yang ketinggalan bisa dicek ya di playlist. Sudah saya buatkan playlist ya, pembahasan ISPS Matematika kelas 6 ya. Di situ mulai dari bab 1 latihan 1 sampai latihan ulangan bab sudah kita bahas semua ya. Dan sekarang sudah masuk di latihan 5. Oke. Untuk itu kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 3 ya, yang mana di sini kita diminta untuk mengubah dari untuk nomor 3 itu kita mengubah dari pecahan biasa, kita diminta untuk mengubah ke dalam bentuk persen ya. Dari pecahan biasa diminta mengubah ke dalam bentuk persen. Nah, sebelum kita membahas soalnya, akan kita ulas sedikit materinya, bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Oke ya, di sini di materinya sudah dijelaskan bahwa persen itu artinya adalah per 100 atau pecahan dengan penyebut 100. Jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi 100. Kita lihat di sini ada contohnya, misalnya 1/4 ini bentuk pecahan biasa. Jadi penyebutnya kita jadikan 100. Berarti 4 kita kalikan berapa supaya jadi 100? Kita kalikan 25 ya, 4 kali 25 100. Kalau penyebutnya kita kalikan 25, jangan lupa pembilangnya juga kita kalikan 25 supaya pecahan tersebut menjadi senilai ya. Jadi 4 kali 25 100, 1 kali 25 juga 1 kali 25 25 ya, maaf ya. Jadi 25 per 100 itu senilai dengan 1/4. Nah, kalau sudah per 100 berarti sama dengan 25 per persen, karena persen itu artinya per 100. Ini satu contoh lagi, misalnya 4/5 ya. 5 kita jadikan 100 berarti kita kalikan 20. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan 20, pembilangnya juga kita kalikan 20 ya. 4 kali 20 80, sehingga 80 per 100 atau 80%. Nah, ini ya sedikit penjelasan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Selanjutnya kita akan kembali ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 ini ada dari A sampai F ya. Ada setengah, 3/4, 5/100, 2/5, 7/10 dan 11/25. Ini sudah coba saya kerjakan. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, untuk nomor 3 ini yang A ada setengah atau 1/2, maka penyebutnya kita jadikan 100, berarti 2 dikalikan dengan 50 ya, sama dengan 100. Kalau penyebutnya kita kalikan 50, pembilangnya juga kita kalikan 50. 1 kali 50 50 atau sama dengan 50 per 100 atau 50 per persen ya. Kemudian untuk yang bagian B ini ada 3/4 ya. Tadi 4 sudah seperti contoh ya, 4 jadi 100 kita kalikan dengan 25. Kalau penyebut kali 25, pembilang juga kita kalikan 25. 3 kali 25 sama dengan 75 atau 75 per 100 sama dengan 75 per persen ya. Kemudian lanjut untuk yang C. Yang C ini ada 5/100.
Karena dia sudah per 100 berarti sama juga dengan persen ya, sama dengan 5% untuk yang C ya. Jadi tidak usah kita kalikan berapapun karena dia sudah per 100, maka dia otomatis merupakan pecahan dalam bentuk persen ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3D ya. Ini ada penyebutnya 5 ya, sama kayak contoh tadi, berarti 5 kita kalikan 20. Kalau penyebutnya kita kalikan 20 supaya senilai, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 20 ya. 2 kali 20 sama dengan 40, ini 5 kali 20 sama dengan 100 atau sama dengan 40% ya. 40 per 100 sama dengan 40%. Lanjut ke soal nomor 3E, ini ada 7 per 10 ya. 7 per 10 berarti penyebutnya 10. 10 supaya jadi 100 kita kalikan berapa? Kita kalikan 10. 10 kali 10 100. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 100 ya. Berarti pembilangnya kalikan dengan 10 ya. 7 dikalikan 10 hasilnya adalah 70. 70 per 100 atau sama dengan 70 persen. Lanjut ke soal nomor 3 yang bagian F. Ini ada 11 per 25. Jadi penyebutnya adalah 25. Maka 25 supaya jadi 100 kita kalikan dengan 4. 25 kali 4 100, maka pembilangnya juga kita kalikan 4. 11 dikalikan 4 hasilnya adalah 44 atau sama dengan 44 per 100. 44 per 100 itu sama dengan 44% ya. Ini untuk jawaban soal nomor 3 ya. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini kita diminta mengubah dari bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa ya, ngubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Coba kita simak dulu contohnya seperti apa ya. Oke, kalau mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa itu kita berarti ubah dulu, persen itu artinya per 100 ya. Berarti kita ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, selanjutnya kita sederhanakan sampai ke pecahan yang paling sederhana. Ini contohnya misalnya 20%. 20% itu artinya adalah 20 per 100. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Kita bagi 20. 20 bagi 20 dapat 1. 100 bagi 20 dapatnya 5. Ini 20% itu sama dengan 1 per 5. Ini udah paling sederhana ya, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian contoh lagi misalnya ada 75%. 75 per 100. Nah, kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 25 ya. 75 bagi 25 hasilnya 3. 100 bagi 25 sama dengan 4 ya. Caranya seperti ini ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 ini ada 15%, 8%, 50%, 62%, 75% dan juga 12%. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi ini ada 15%. Persen tadi artinya per 100, berarti 15 per 100. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 5 ya. 15 kita bagi dengan 5 sama dengan 3. 100 kita bagi 5 hasilnya adalah 20. Nah, selanjutnya untuk yang B ini ada 8% ya. 8% itu artinya 8 per 100. Nah, ini kita bagi dengan 4 ya. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Kemudian 100 kita bagi 4 hasilnya adalah 25. Ini juga sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Ini udah paling sederhana. Kemudian untuk yang C ini ada 50% ya. 50% itu artinya 50 per 100. Ini bisa juga kita coret nolnya ya. Kita coret, kemudian jadinya 5 per 10. 5 per 10 itu berarti kita bagi 5 dapat 1. 10 bagi 5 dapatnya 2. Atau kalau tidak kita coret pakai ini juga bisa ya. Kita bagi 50. 50 bagi 50 dapatnya 1.
100 bagi 50 dapatnya 2. Sama aja ya, mana yang paling mudah menurut kalian. Selanjutnya untuk yang bagian D, nomor 4 bagian D, ini ada 62%. Nah, berarti 62 per 100. Nah, ini kita bagi dengan 2 ya. 62 dibagi 2 dapatnya 31. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena 31 itu bilangan prima ya, tidak bisa dibagi dengan berapapun. Jadi hasilnya adalah 31 per 50. Lanjut untuk yang bagian E ya, yang bagian E ini ada 75%. Nah, 75% itu artinya adalah 75 per 100. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 100 kita bagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi 75% itu sama dengan 3 per 4. Lanjut soal nomor 4 yang terakhir, yang bagian F. Ini ada 12% atau 12 per 100. Ini kita bagi 4 bisa ya, 12 dibagi 4 dapatnya adalah 3. Kemudian 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Jadi 25% itu sama dengan 3 per 4 kalau dalam bentuk pecahan biasa ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan latihan 5 nomor 3 dan 4. Untuk nomor berikutnya ada nomor 5 dan seterusnya. Tetap ikuti terus di channel YouTube Riffa Anista ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video berikutnya bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan mungkin kalau pengen melihat video-video yang sudah kami bahas bisa dilihat di playlist ya, karena sudah saya buatkan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.